عن عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. صحيح رواه Imam Bukhari di Sahihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه
بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع العظيم. جمعنا الله وإياكم في أحسن الاجتماع مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومالا يغرضا ومناما في دنيانا وأخرانا. Amin Allahumma amin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang Maha mengangkat derajat hamba-hambanya yang dikehendakinya dengan keluhuran dunia dan akhirat, menyingkirkan dan menepiskan sedemikian banyak musibah yang akan datang kepada hamba-hambanya sebab dosa-dosa mereka. Karena setiap perbuatan dosa sama dengan mencipta musibah bagi dirinya sendiri di masa depan, musibah dunia dan akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan hamba-hambanya. Wa ya'fu an katsir. Allah lebih banyak memaafkan hamba-hambanya daripada menuntut perbuatan-perbuatan dosa mereka, khususnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Demikian rahasia kelembutan ilahi yang mengganjar setiap pahala 10 kali hingga 700 kali dan lebih daripada perbuatan pahala itu sendiri, dan menyiapkan pengampunan bagi setiap perbuatan dosa. Seraya berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam dan aku mengampuni dosa. Fastaghfiruni yaghfir lakum. Maka mohonlah pengampunan dosa padaku, kulimpahi pengampunan pada kalian. Demikian Sang Maha Pengampun yang menamakan dirinya Maha Mengampuni dan menuliskan setelah mencipta seluruh kerajaan alam semesta, setelah alam semesta dihamparkan dengan megah, setelah arsy ditegakkan dengan megah, Allah menulis sebagaimana riwayat Sahih Bukhari di dalam hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah selesai membangun alam semesta dan menegakkan arsy, lantas Allah Subhanahu wa taala menuliskan di arsy-Nya, rahmati taghlub ghadabi. Kasih sayang kelembutanku melebihi kemurkaanku. Allah mempunyai kemurkaan, Allah mempunyai neraka, Allah menyiapkan pula siksa kubur dan musibah di dunia. Namun kelembutannya jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Maka oleh sebab itu mendekatlah kepada yang maha lembut, yang dekat dengan mendekat kepadanya. Berjatuhanlah dosa-dosa tanpa diminta, apalagi dengan diminta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi, di dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa saya berfirman, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau berdoa dan berharap kepadaku, memohon kepadaku, maka kuampuni dosa-dosa kalian tanpa kuperdulikan. Demikian rahasia kelembutan ilahi yang banyak tidak dipahami hamba-hambanya, sehingga mereka terus tenggelam siang dan malam di dalam dosa tanpa mampu menyelamatkan dirinya. Karena tidak satu pun hamba bisa selamat dari dosa kecuali para rasul dan nabi. Namun jika ia dekat dengan Sang Maha Pengampun, maka Sang Maha melimpahkan kelembutan dan kekuatan, memberinya kekuatan untuk menghindari dosa-dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
seraya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa. Apa itu masa? Seluruh musibah dan anugerah, seluruh kejadian setiap waktu dan kejap sejak Allah menciptakan alam semesta, diputarnya bumi dan matahari sehingga dikenal siang dan malam. Seraya berfirman, demi masa, air mata kesedihan dan tawa dan kenikmatan dan kesusahan dan segala kejadian, innal insana lafi khusr. Semua itu sungguh manusia di dalam kerugian. Apapun yang terjadi padanya, dalam kenikmatan atau dalam musibah, di dalam keadaan apapun siang dan malamnya, ia dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati, tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua malam ini sedang beramal saleh. Kita semua malam ini sedang dalam saling mewasiatkan dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Maka ini tidak rugi, kata Allah. Hadirin hadirat, kebalikan dari rugi adalah keberuntungan. Maka yang beriman, beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka ia dalam keberuntungan. Hadirin hadirat, dan ini semua keberuntungan itu tersimpan dalam tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa alihi, orang yang paling lembut dan ramah dari seluruh makhluknya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka innahum lafi ghamratihim ya'mahun, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi usiamu wahai Muhammad, padahal sedang menceritakan kejadian Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan perjuangannya. Kenapa tiba-tiba lari kepada demi usiamu wahai Muhammad? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, sungguh mereka di dalam keadaan tenggelam, tergulung dalam gelombang dosa dalam hari-harinya. Demi usiamu wahai Muhammad. Urusan apa usianya Rasul dengan zamannya Nabi Lut? Menunjukkan seluruh masa dan zaman. Dikatakan oleh guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Habib Mata'anallahu bih, bahwa seluruh masa dan zaman dengan ayat ini menunjukkan diikat oleh Allah seluruh kejadian para nabi dan rasul dan perjuangannya terikat pada usia Sayyidina Muhammad. Dalam kebangkitan usia beliau yang singkat itu tersimpan rahasia seluruh tuntunan kenabian sebelumnya, dan tersimpan rahasia kebahagiaan yang seluas-luasnya dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia ini yang barusan kita baca, bagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke toilet, ya, kakus. Nah, di saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khabath.
Ya, Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa makna dari khubuthi wal khaba'ith ini, dan juga dengan qiraat khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi di sini bermakna adalah syaitan-syaitan yang jantan, dan khaba'ith adalah syaitan-syaitan yang betina yang mengganggu manusia di banyak tempat-tempat yang kotor, juga sebagaimana kakus. Hadirin hadirat, sebagian manusia tidak menyadari itu dan tidak sadar saat dia di kakus. Barangkali ada di antara manusia atau para muslimin muslimat lebih betah berlama-lama di toilet daripada membaca Al-Quranul Karim. Terlambat salatnya, terlambat salat berjamaahnya, terlambat waktunya menghadap Allah karena berlama-lama tafakkur di toilet. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tanpa ia sadari ia berada di dalam cekikan cengkraman syaitan, di dalam pemikiran. Saat ia keluar, dia sudah lupa apa yang memikirkan tadi. Namun di saat itu kekuatan syaitan sangat kuat untuk menembus masukan guna-guna dan lain sebagainya, justru di tempat-tempat seperti itu. Imam Ibn Hajar juga menjelaskan bahwa makna di sini al-khubuthi di sini bisa bermakna lain. Karena jika di dalam kalam fasyatan, kalau khubuth atau khabith di dalam kalimat, dalam ucapan, maka itu berarti cacian. Kalau di dalam milal atau millah, di dalam agama al-kufur, maka itu bermakna khabith, itu bermakna kekufuran. Al-fi'l, maka di dalam perbuatan bisa bermakna al-ma'asi. Al-ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa, semua itu maknanya juga berpadu di dalam makna khabith atau khubuth jamaahnya. Kalau khabitha yaitu muannasnya, khaba'ith jamaahnya. Maka hadirin hadirat, ringkasnya di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk menjaga kita daripada desakan dan godaan syaitan dimanapun kita berada, apalagi di tempat-tempat yang tidak layak, tidak berlama-lama di dalamnya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan ada dua hal yang perlu dipertanyakan di sini. Di mana kita membacanya, melafadzkannya, mengucapkannya? Saat sudah masuk ke toilet, apa sebelumnya, di luar, apa di dalam? Dan bagaimana kalau tempatnya bukan toilet, misalnya di jalan saat kita sedang ke hutan atau kemana, pinggir jalan sedikit, nah di mana kita membacanya kalau di tempat seperti itu? Maka Imam Ibn Hajar menjelaskan yang benar adalah jika di tempat seperti toilet yang memang khusus untuk buang air kecil atau buang air besar dan lainnya, maka sebelum masuk ke dalamnya kita membaca doa itu. Tapi kalau seandainya di tempat-tempat lain, di jalan saat kita misalnya tidak ada toilet, dalam perjalanan ke tempat-tempat yang pedalaman, misalnya di hutan-hutan, maka di saat kita bersiap untuk buang air kecil, sebelumnya kita memohon dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada godaan-godaan syaitan itu. Demikian hadirin hadirat, jika dipadu makna ini, maka kita sudah berlindung kepada Allah daripada dosa-dosa, daripada syaitan, daripada maksiat, daripada kekufuran. Demikian luasnya makna tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Hal yang remeh masuk ke toilet begitu saja, tapi tidak remeh kalau mengikuti sunnah Sayyidina Muhammad. Tiap masuk ke toilet kita mohon kepada Allah dijauhkan dari ucapan buruk, dijauhkan dari perbuatan dosa, dijauhkan dari kekufuran, dijauhkan dari godaan syaitan. Maka hadirin hadirat ini merupakan keberuntungan besar dengan mengikuti sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Itu masuk ke toiletnya,
bagaimana hal-hal yang lebih luhur, yang sangat luhur dari tuntunan manusia yang paling luhur dari semua makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Orang yang paling lembut dan paling tidak suka mengganggu orang lain juga makhluk lain. Diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama para sahabat, ada seekor burung berkicau di atas kepala beliau tidak berhenti. Terus berkicau keras sampai para sahabat mau menangkapnya dan menyingkirkan burung itu karena terus di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam lalu berkata, "Man fajja'a hadhihi bi baydatiha." Rasul mengerti bahasa burung. Ternyata burung itu berkicau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa burung telur-telurnya ada yang mengambil, ngadu kepada Sayyidina Muhammad. Boleh saja kita mengambil telur burung tentunya, namun karena burung ini mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Man fajja'a hadhihi bi baydatiha." Alangkah indahnya ucapan sang Nabi, siapa yang mengagetkan burung kecil ini dengan mengambil telur-telurnya. Lihat ucapan indah sang Nabi, siapa yang mengagetkan burung ini dengan mengambil telur-telur. Mengagetkan seekor burung kecil pun Rasul tidak mau, apalagi mengambil telur-telurnya. Maka seorang sahabat berkata, "Aku ya Rasulullah, kembalikan," kata Rasul. Karena ia telah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat hewan tahu lemah lembutnya Sayyidina Muhammad. Hewan mengadu kepada Sayyidina Muhammad. Dan ini dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lebih-lebih lagi inayah dan perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat datangnya Sayyidatina Aisyah, maka Rasul sallallahu radhiyallahu anha warḍaha mu'minin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Sayyidatina Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah, wa ya Allah ampuni dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang terpendam dan yang zahir dan yang batin. Wahai Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, dan yang diketahui dan yang tidak diketahui. Nangis Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, maka indahnya doamu untukku." Rasul berkata, "Wahai Aisyah, aku mendoakan dengan doa ini setiap malam untuk umatku." Hadirin hadirat, kalimat umatku, namaku dan nama kalian ada di dalamnya. Dalam naungan doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memanut, mencintai orang yang menjadi pemimpin membawa kedamaian, ketenangan, keamanan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Kapten Humari. Beliau nakoda kapal yang akan membawa sekaligus KNI Ahmad Baihaqi bersama para santri-santri untuk ke Papua Irian Barat kembali berdakwah bersama beberapa santri, dan akan kembali membawa santri-santri lainnya yang sudah menanti di Papua Irian Barat. Semoga keberangkatan insyaallah hari Kamis, semoga keberangkatan mereka dilimpahi inayah dan keselamatan oleh Allah SWT. Dan kepada Bapak Kapten Humari kita ucapkan doa yang semulia-mulianya, dan kita titip para santri dan yang kita cintai KNI Ahmad Baihaqi yang akan berjuang di Papua, dan semoga dalam rahmat dan kebahagiaan. Terima kasih kehadirannya di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita berdoa bersama, semoga Allah mengabulkan seluruh hajat kita. Qul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkan hajat kami, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Wahai satu-satunya nama yang maha memiliki segenap kejadian dan ketentuan, ya Allah. Wahai yang maha tunggal, maha sempurna dan maha abadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak rugi memanggil namamu, bersatu seluruh keluhuran pada namamu, bersatu seluruh samudera kebahagiaan dunia dan akhirat pada namamu yang maha tunggal dan maha abadi, ya Allah, ya Allah. Wahai keturunan Adam, setiap kau berdoa dan berharap kepadaku, ku hapus dosa-dosa kalian tanpa aku pertanyakan lagi. Ya Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani wa ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa semua orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, ya Allah. Muliakan ayah bunda kami, guru-guru kami, para ulama kami. Ya Allah. Damaikan keluarga kami, rumah tangga kami, wilayah kami, kota kami, negeri kami, seluruh wilayah muslimin di barat dan timur. Ya Allah, ya Allah. Dorong hati kami untuk rindu kepada mencintaimu ya Allah. Kami semua ingin mencintaimu, namun kami risau akan banyaknya dosa, tidak pantas mencintaimu ya Allah. Ya Allah. Namun kepada siapa dan adakah yang lebih lembut dan lebih baik darimu? Adakah yang lebih penyantun darimu? Kami tidak menemukan yang lebih berkasih sayang kecuali Engkau yang maha berkasih sayang. Ya Allah, ya Allah. Hapuskan seluruh musibah yang menimpa kami, seluruh kesulitan kami yang terjadi dan yang akan terjadi, dunia dan akhirat. Gantikan dengan anugerah dan kemudahan. Tiada yang mampu memberikannya kecuali Engkau, wahai pemilik dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-azimul halim. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim.
alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubu'at insyaallah ta'ala. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk muslimin muslimat yang akan dibimbing oleh guru kita Fadilatul Sayyid Al-Habib Ibrahim Adi mata'allah bih. Selanjutnya doa penutup oleh guru kita yang kita cintai Al-Habib Hud bin Muhammad Baqir Al-Latas mata'allah bihi kalimat tertin dan doa penutup. Yatafadhal masykurah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin salli ala muslimin
فيه ومن ذنبه. لا وتستر بها العيوب وتصلح بها القلوب وتنفرج بها الكروب وتنطلق بها العصوب وتمن بها الصعوب وعلى آله من إليه منسوب. اللهم نسألك من العقول أوفرها، من الأذهان أصفاها، من الأعمال أزكاها، من الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.